Siap pengajian, siap? Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cuaca, apa emang karena udah malam ini ya? Tapi Masya Allah, keberkahan hujan yang diturunkan oleh Allah, Allahumma sayyiban nabi'an, ini adalah bentuk rahmat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak kendor, tidak takut dengan air, baru air ya Bu ya. Ya Pak, insya Allah ini adalah rahmatnya Allah azza wa jalla, birahmahnya Allah. Maka afdalnya salam salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-awalu tauhid li ma'rifatullah wal ma'rifatur rasul li mujuda ilallah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Wal hadirun ibadallah, tidaklah duduknya kita bersama-sama di tempat ini dimuliakan oleh Allah, karena hadirnya kita ini yang tiada lain di bulan yang baik Rabiul Awal, di bulan Maulud ini, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Masya Allah, bahwa hakikatnya ini kehidupan. Tak Allah beri ini bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka binikmahnya Allah, wa rahmanya Allah, wal magfirahnya Allah di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal ini yang Masya Allah, yang tiada hingga besarnya, yang berangkat sangat besarnya. Kenapa Pak? Wa syahrul maulad al-awal wa syahrul nur, syahrul barakah wa syahrul syafa'ah. Yang Masya Allah, di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mengawali mauludnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa di antaranya pancaran cahaya-cahaya. Daripada pancaran cahaya ini, yang mana pancaran cahaya ini akan mengisi di antara setiap hati-hati kita, setiap diri orang-orang mukmin, diri orang-orang muslim, diri orang-orang yang imannya Masya Allah, diri yang mana Islamnya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, serta mencontoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warhadirun ibadallah, maka tak kala ada bulan maulud ini datang kepada kita, bersenanglah kita, bergembiralah kita. Kenapa? Karena di bulan ini keberkahan yang sangat berkah, keberkahan yang sangat luar biasa ini, keberkahan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di manakah itu diturunkannya penyelamat, adanya bentuk tatanan, adanya bentuk tuntunan, adanya bentuk aturan dalam kehidupan yang Masya Allah. Wal hadirun ibadallah, sesampainya
Sesungguhnya tak kala kepada kita mengenal iman, kita mengenal Islam, kita mengenal ihsan, dan perkara di antara rukun ibadah yang kita akan bawa dalam kehidupan, yang tidak mungkin kita melepaskan daripada contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadirun ibadallah, ini bulan di mana syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu, ini bulan Maulud, di mana yang hatinya senang dengan kedatangan ini bulan Maulud, yang mana hatinya ini bergembira dengan datangnya bulan Maulud. Salawatul Rasul, salawatul Rasul, salatan Rasul, yang Masya Allah, dan dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, yang Masya Allah. Wal hadirun, insyaallah kita didekatkan dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu. Pak Bu, Pak Bu, Pak Bu, ingin dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu? Ingin? Siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, maka dijauhkan daripada keluh kesahnya. Bu, Bu, ingin dibuat makmur hidupnya? Ingin? Siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, maka hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh, ingin dijauhkan daripada kesulitan? Ingin? Ingin? Siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, dan dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, maka Allah akan jauhkan daripada hidupnya kesulitan. Allah akan bukakan kemudahan, Allah akan berikan kemakmuran, Allah akan berikan keindahan, Allah akan berikan kenyamanan, Allah akan jadikan kesejukan. Bagi siapa? Bagi diri dia yang membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tiap hari kita melakukan kesalahan, betul? Tiap hari kita melakukan keburukan, benar Pak? Betul? Lupa, hilap, luput, dosa tempatnya di kita, di manusia. Ingin dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Ingin Ibu? Pak, ingin dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Siapa orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, dan dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, hilapnya akan dibuang, balanya akan dijauhkan, dan Masya Allah, insya Allah, Allah bukakan pintu magfirah, pintu ampunan bagi siapa-siapa dia yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak ada lantaran terkecuali itu datang lantaran daripada perintahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu hal contoh terkecuali contoh itu telah diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan beliau bukan hanya ini untuk dunia Pak, bukan hanya untuk kita ini yang ada saat ini, bukan. Melainkan tak kala Allah ciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu, ini adalah rahmat
Untuk siapa? Untuk semesta alam. Jadi tak kala kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, alam ikut bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tak kala kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, hewan tumbuhan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tak kala kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu, semua makhluk baik itu yang di dunia maupun yang ada di alam semesta ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Makhluk yang mulia, makhluk yang lantarannya Nur Muhammad ini menjadikan ini jagat raya semesta alam karena kudratullahnya Allah Azza wa Jalla yang Masya Allah. Tetapi sudahkah kita yang saat ini yang menerimakan nikmat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu, senantiasa kita taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu? Pak, sudah apa belum? Bu, sudah apa belum? Terkadang nikmat itu setelah sampainya kepada kita, yang nikmat ini luar biasa tiada tandingnya. Satu perkara kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sudahkah kita ambil dalam keseharian kita contoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu? Sudahkah dalam satu hari kita praktekkan daripada apa contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu? Wal hadirun, jauh luar biasa jauhnya kita kalau kita dikatakan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Pak, dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu dihina, dicaci, dimaki, dikejar, bahkan ingin dibunuh. Masya Allah. Untuk siapa perjuangan itu, Pak? Kita yang saat ini duduk merasakan nikmat daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kalau tidak karena baginda Nabi Muhammad sallallahu, kita hidup sudah seperti hawani. Kita contoh saja, sebegitu syariat sudah menjadikan tatanan, tuntunan, aturan dalam kehidupan, sesampainya kepada kita saat ini, bahkan kita lihat masih banyak kejahilan yang nyata, kemungkarotan yang jelas-jelas ada, dolalat yang ditampakkan di mana-mana. Pak, ini Masya Allah di kesempatan yang baik di malam hari ini yang tiada lain momentum daripada bulan Rabiul Awal, tak kala diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah tak kala kita dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu, ini adalah kuntum khairatul ummah. Layaklah kita dijadikan yang terbaik daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa, Pak? Pada saat ini mengatakan yang hak itu hak, mengatakan yang batil itu batil, beratnya bukan main. Betul apa benar? Betul apa emang demikian? Terkadang kita melihat yang hak, Pak, tetapi kita tidak sanggup mengatakan itu hak. Terkadang kita melihat yang batil, kita tidak sanggup melarang daripada itu kebatilan. Betul apa benar? Ucapan yang paling begini, itu ada yang mau garut,
sudah cukup laporkan kepada polisi. Betul apa benar? Lalu kemana Pak jati diri orang-orang mukmin, jati diri orang-orang muslim dengan perintah Allah Azza wa Jalla, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr? Menyampaikan dari antara perintah kebenaran nasihatnya dan kesabaran selalu dibawa dalam keseharian. Ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Minim-minim kita Pak, kalau kita tidak sanggup mencegah ini Pak, jadikan kalimat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan penolong itu sabar dan sholat jadi penolong dalam diri kita. Minimal tak kalah sabar kita doakan saudara-saudara semukmin kita, semuslim kita yang masih jahil, yang masih dolalah, yang masih suka maksiat, kita doakan. Kenapa? Karena yang terbesar daripada Allah rahmatnya kepada kita tak kala kita masih hidup itu adalah magfirahnya Allah. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maka Masya Allah, sesampainya kepada kita Pak, koreksi terhadap diri kita masing-masing. Anak, betul saya. Satu hari sudahkah engkau contoh sidiknya baginda Nabi Muhammad SAW? Anak, betul saya. Sudahkah satu hari engkau contoh daripada amanahnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Anak, betul saya. Sudahkah satu hari engkau contoh daripada patonahnya baginda Nabi Muhammad SAW? Anak, saya. Sudahkah dalam satu hari bentuk tabligh yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kita bawa ini dalam kehidupan? Kalau belum, introspeksi kepada diri kita Pak. Kita pertanyakan iman yang kita sudah lafadzkan sebagai bentuk mukallaf dalam keseharian kita. Islam, bentuk syariat yang kita akan jalankan dalam kehidupan dan bahkan ibadah dalam keseharian kita. Mari momentum yang baik ini menjadikan introspeksi kepada diri kita. Kalau lebih banyak itu kejahilan daripada diri kita, kalau banyak itu kemungkaratan itu kepada diri kita, kedolalatan itu banyak di dalam diri kita, maka lekas segerakan tunubi ilahi rabbi, tobat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingatkan kepada diri kita agar kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladirun, kejahilan sudah di mana-mana, kemungkaratan sudah di mana-mana. Beranikah kita untuk mencegah itu? Kedolalatan sudah di mana-mana. Beranikah kita mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil? Kalau tidak saat ini, mau kapan lagi? Kalau tidak hari ini, besok kelak anak-anak kita akan menjadi apa? Sudah saatnya momentum ini kedua orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya. Sudah saatnya momentum terbaik ini Pak, diri-diri para ulama mengingatkan kepada umatnya, umarah mengingatkan kepada masyarakatnya. Bagi dia yang berilmu, sampaikan kebaikan daripada kepahaman ilmu itu, sehingga tak kalah masuk itu ilmu kepada anak-anak kita.
Maka manfaat ilmu dan kepahaman tadi menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal hadirun ibadallah, mari bersama-sama, utama ini yang ngomong, semoga selalu bisa diberikan keistiqomahan. Karena berat tak kala kita bawa iman Islam ihsan dalam keseharian rukun ibadah kita tegakkan, kalau kita tidak libatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satu bentuk ibadah pun yang tidak melibatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati kita ini hidup bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Jadikan akal pikiran kita ini hidup dengan cahayanya, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Jadikan langkah-langkah kita ini perjuangannya dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tidak mudah Pak mencontoh daripada baginda Nabi Muhammad, tidak mudah. Di dalam keseharian kita ini tidak mudah. Bapak, ibu-ibu, siap dicaci, siap dijadikan dengki, siap dikejar-kejar sama orang-orang yang jahil, siap. Karena dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang dolalat, orang-orang maksiat sangat benci. Begitupun saat ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang maksiat itu sangat benci. Maka siapkan diri kita, Bu, Pak. Siapkan, kuatkan iman kita, kuatkan Islam kita, ihsan perbuatan kita dalam keseharian kita. Jaga para ulama-ulama kita, jaga para duriah-duriah kita, para habaib-habaib kita, jaga kita punya ibu bapak, jaga kita punya anak-anak kita. Kenapa? Karena ini zaman sudah kejahilan yang tampak, betul tampak. Lawan apa lawan? Lawan apa lawan? Ini kemukaratan. Lawan apa lawan? Ini kemaksiatan. Lawan. Maka lawanlah dengan perbaiki diri iman, lawanlah dengan perbaiki diri Islam, lawanlah dengan perbaiki hakikinya ihsan. Rukun ibadah kita tegakkan. Ini makmurkan kita punya masjid, ini makmurkan kita punya majelis, makmurkan tempat-tempat ilmu, makmurkan di mana ada majelis dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat ini akan sampai, napas kita ini akan nikmat dalam keseharian, Pak. Masya Allah, ibadah makdoh khair makdoh. Tapi kalau tidak dilibatkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu la ibadah, tidak akan menjadikan itu ibadah. Maka Masya Allah, tak kalah nafas kita ini berzikrullah kepada Allah, 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 Allahu Akbar. Tak kalah akal ini, pikiran ini terisi dengan contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salamu alaih, ya Rasul salamu alaih, ya Habib salamu alaih. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasaka al hajari bil
yang mana insyaallah hikayat tadi mudah-mudahan menjadikan keistiqomahan anak dan wal hadirun sekalian. Mari kita sama-sama jalankan ini dalam kehidupan. Adapun salah, semoga Allah selalu membukakan pintu maghfirahnya untuk kita semua. Dan adapun manfaat, mudah-mudahan manfaat ini mendekatkan kita kepada syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu. Sekian, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah wa iyyakum. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.